Penemuan sandwich virus melanda Kepulauan Palapa dimulai dari Virus sandwich menggemparkan tak warga. semuanya selamat, bahkan Terdapat beberapa tim SAR yang gugur. Apakah akan ada susulan evakuasi menuju Pulau Palapa? 2% dari orang yang gagal evakuasi adalah aku salah satunya. Dengan sangat terpaksa harus bertahan di Pulau Palapa yang udah dipenuhin sama zombie ini. Dan bahkan mereka bermutasi setiap 10 hari. Bertambah kuat dan semakin lama semakin kuat. Dan yang bisa aku lakuin? Cuman bertahan sampai bala bantuan kedua datang. Sekarang aku ada di Pulau Palapa yang dominan gersang dan hanya bermodalkan tangan kosong. Dengan tangan sehalus amplas ini aku mulai mencari resource berawal dari kayu, setelah itu ke batu. Sambil aku nyari resource awalku, aku mau sedikit cerita ke kalian. Zombie yang ada di pulau ini ngeri pak. Tiap 10 hari dia bermutasi, makin kuat, makin cepet, dan yang paling parah nih, di hari ke-90 tahap mutasi yang paling mengerikan. Zombie di sini bahkan bisa ngehancurin blok, bisa naruh blok buat jadi tangga, dan belum lagi ada kondisi blood moon. Kalian tahu itu kenapa? Ya, mending kalian lihat aja nanti. Tadi aku dapat beberapa iron, meskipun gelap mataku masih bisa nemuin iron di cave itu. Aku lanjut di perjalanan dan gak cuma zombie, tapi serigala di sini juga entah kenapa kesel sama keberadaanku. Weh, ada bentar, tatapannya kok membahayakan ini. Santai serigala. Wah, ternyata serigala di sini membahayakan ya. Hampir tertipu kita, hampir tertipu. Iron tadi aku pakai untuk ngebuat helm, dan di tengah-tengah aku yang mulai mempersiapkan diri, aku disamperin beberapa zombie. Wait. Oke, mereka bergerombolan. Rasain. Wait. Serangan mutar. Bisa gitu ya? Oke. Nggak kena. Mereka bisa mundur. Mereka bisa mundur kalau mereka merasa sakit. Lihat. Oke. Lagi. Mereka cukup strong dan jumlahnya banyak kalau datang ya. Dikit. Dan Aku masih bisa ngelawan dan ngedapetin beberapa daging zombie yang walaupun busuk tapi bisa lah ngisi perut yang kosong. Hari udah malam dan aku susah banget nemuin domba. Dan karena udah malam, mereka bermunculan. Oke, domba, please. Aduh, kemana sekarang? Domba tidak menunjukkan dirinya. Tolong, domba, tolong, please. Oke, hari udah mulai malam. Oke, mereka di belakang. Oke, tenang, mereka masih lambat. Tenang. Oke, mereka juga di depan. Ke kiri. Aku lari. Selama mereka masih lambat, aku milih untuk lari. Aku menelusuri tiap tempat, nyeberangin danau, tapi mereka nggak ngebiarin aku lolos sama sekali. Oke, harusnya kita udah jauh dari mereka dan kita bisa sambil nyari bibit dulu. Wait. Kok berisik ya? Wait. Oke. Mereka nyusul, siap. Mereka nyusul, siap. Kita masih bisa lari, mereka lam. Oke, banyak banget. Kalau ada satu-satunya tempat yang susah diakses itu harusnya di air. Wait. Halo Pari, mereka nyangkut di sini. Oke, sekarang kita pakai perahu. Nice. Mereka nggak bisa ngejar sih harusnya. Mereka berenang, siap. Niat banget mereka. Astaga. Dijagain di sebelah sungai. Astaga. Aku lari dan sampai akhirnya udah pagi. Dan finally, aku ngeliatin domba yang bisa aku ambil woolnya. Aku cukur bulunya sebagai bahan untuk ngebuat kasur, dan pas ngeliat ada goa, aku mining coal ke sana. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Aku diterkam sama serigala. Woi, santai. Chill, aku lagi mining coal dengan santai. Anda mau ditabok ya? Siniin bokongmu. Sini. Darahku. Gila apa serigala-serigalanya ya? Nggak jauh dari bayam salju itu aku harus bikin markas. Aku harus cepet karena waktu bakal terus berjalan. Dan mutasi akan terjadi. Aku tanam bibit gandum, tanam tebu, mulai naruh kasur, bikin meja crafting, dan tempat perapian. Aku bikin chest untuk naruh item random yang tadi aku dapetin dan bersihin pohon sekitar sekalian nambah resource. Sampai akhirnya ada beruang gila yang aku nggak tahu masalah hidupnya itu apa. Tapi ya, kalian lihat sendirilah. Iya, geleng-geleng terus. Oke. Kenapa sebenarnya beruang ini?
Wah, aneh. Aneh. Woi Budi. Woi, Budi, bukan habitatmu di sana, turun. Ngapain di atas pohon? Turun Budi. Kita selamatin aja dia ya. Aku nebang pohon bertujuan untuk nyelamatin dia, dan bukannya bilang makasih, beruangnya malah ngamuk dan marah. Oke, siap. Ditolongin malah ngamuk gitu kan. Bah. Mana beruangnya nih? Gila! Di hari ketiga, aku mulai ngebuat tempat untuk mining. Lokasinya di dalam goa dan aku isi pintu sebagai pengaman. Aku nemu iron, lead ore, tin ore, dan buat kalian yang nggak tahu, ada beberapa ore di pulau ini yang bisa dijadiin senjata. Dan ini adalah senjata yang bisa dibuat dari ore-ore yang tadi aku sebutin. Ada saber sword, long sword, palu bangunan, bahkan shield bisa kita lapisin pakai ore-ore ini. Di tengah tempat mining, aku ngedengar teriakan zombie yang bukan cukup sih, tapi sangat mengganggu. Ya Tuhan, zombie, tolong, jangan berisik di sini, tolong. Saya lagi kerja. Setelah dicek di luar, ada beberapa zombie yang jaga, dan aku putusin untuk lanjut mining lagi. Semakin dalam dan semakin ke bawah lagi. Pagi pun udah datang dan aku keluar dari goa untuk ngebuat 2 kandang mamalia yang bakal aku pelihara. Aku ratain tanah, masang pagar, bikin jalan setapak, dan ketika malam, tempat miningku dijagain lagi sama zombie. Tapi sekarang mereka malah jaganya dari dalam. Astaga. Lah, mereka malah di dalam. Keluar. Mau mining kalian ya? Kita pukul pakai kapak. Aku lanjut mining dan nemuin tempat yang agak aneh. Pengen aku explore, cuman rada takut. Salah-salah nyawaku bisa melayang, Pak. Akhirnya aku ngebuat long sword dulu, baru memberanikan diri ke bawah. Dan ternyata, di bawah adalah goa yang terbentuk dari es. Ya, nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Aku bikin jalan ke bawah supaya sampai ke ketinggian 11. Dan aku menjadikan tempat itu buat tempat nyari diamond. Setelah itu aku naik pakai tangga dan hari udah kembali pagi. Aku OTW cari domba dan aku sempat ngeliat Kijang Innova. Bukan Kijang inovasi, ya Kijang lah pokoknya. Ayo para domba, sini. Kalian bakal jadi makan. Maksudku kalian bakal dapat makanan. Gak mungkin lah kalian jadi makan. Ya, sini. Aduh, oke, lagi satu mulai nggak percaya guys. Ya, malah kepukul. Hey, domba ganteng, sini. Sini. Setelah berhasil membujuk para domba untuk tinggal di apartemen sederhana ini, aku lanjut untuk ngehias tempat miningku. Aku pasangin batu cobblestone dan aku upgrade juga shieldku pakai lead ore. Aku nggak tahu lead ore itu apaan ya, tapi shieldku kelihatan kayak besi asbes gitulah. Aku habisin waktu untuk mining, pengennya dapat diamond, cuman aku belum beruntung. Aku malah dapetin coal, redstone, iron, dan ada blok kuning yang setelah di mining kayak, mohon maaf nih ya, kayak gitu sih. Aku miningnya sampai pagi dan akhirnya berhasil dapetin full armor iron. Karena pagi, aku panen gandum dan lanjut merekrut beberapa sapi untuk masuk ke kandang yang satunya. Aku pergi nyari sapi dan di perjalanan, aku nemuin bebek yang tertarik sama bibit wheatku. Wih, dia ngikut nih. Oh iya, dia kepancing sama wheatnya. Ini bebek atau angsa sih? Suaranya kayak angsa. Pengen bawa buat bikin bebek goreng, cuman ya, dia sendiri tidak ada pasangannya. Bye, bebek. Akhirnya aku nggak jadi bawa bebek, tapi beberapa saat setelah itu, aku nemu kambing. Kayak susah banget cari sapi sekitar sini. Kayak, bentar, wait. Ada kambing. Kalian nggak usah lari ya. Bentar, aku cek dulu. Bentar, mereka bisa diajak pakai wheat kah? Oh, bisa. Halo kambing, sini. Dagingnya sama kayak daging sapi dan yuk, let's go. Kita ke markas. Dan ya, pas aku lagi asik sama kambing, ada beberapa tamu yang nggak diundang datang. Oke. Wheat di tangan kiri. Aku bakal ngajak kalian sambil berperang. Oke. Kambing, sini kambing. Wah, kambingnya. Diam di belakang. Wow, nggak berhenti. Weh, masih siang ini. Kenapa rame banget anjir? Oh no. Back off. Kenapa cuma satu kambingnya? Mana lagi satu? Oh, itu dia di belakang. Aduh, kalian tidak kompak sama sekali ya. Hey, sini. Aneh banget kambingnya. Kayak, ya ampun. Aku nggak tahu ya, di sana ada spawner atau apa, tapi mereka nggak berhenti datang. Dan kambingnya pun entah depresi atau gangguan kenapa, mereka susah banget buat aku pancing.
Akhirnya aku lari sampai sore dan aku nggak nemuin satu pun sapi. Yang ada aku cuma nemuin domba. Dan daripada aku pulang dengan tangan kosong, aku milih untuk bawa domba ini pulang sebagai teman tambahan domba yang ada di rumah. Setelah itu aku tidur. Besoknya sekalian olahraga pagi aku lawan beberapa zombie yang nyamperin. Dan lanjut OTW cari sapi lagi. Di perjalanan aku nemuin hewan, entah burung atau ayam, tapi pas aku kasih bibit dia nggak mau kepancing sama sekali. Bah, ayamnya KW nih guys. Hey, Piggy, babi. Ibu bapak sehat. Bye. Akhirnya setelah jauh menjelajah, aku nemuin sapi di dekat swamp. Pakai wheat yang aku bawa tadi, aku pancing mereka. Walaupun jauh, aku harus tetap lakuin karena mereka sangat berharga sebagai sumber daging dan kulitnya bisa aku pakai untuk ngebuat beberapa item. Sapi udah di rumah dan aku tidur beristirahat. Besoknya aku pindahin kebunku yang acak itu ke dekat kandang domba dan aku rapiin lagi. Aku mulai mindahin kasur dan ngebuat chest untuk ngerapiin barang-barangku. Di hari ke-8 aku upgrade tangga yang ada di tempat miningku. Aku juga ngebuat jam untuk tahu jam berapa di luar ketika aku lagi asik mining. Karena di situasi kayak gini, aku harus manfaatin pagi semaksimal mungkin. Oke, malamnya aku strip mining. Aku nemuin copper, iron, dan ada batu hijau yang mirip emerald, namanya malachite. Ya, kayak batu aki gitu sih. Batu ini nggak ada fungsi yang signifikan. Batu ini cuma bisa digabung sama batu aki yang lainnya, jadi membuat batu aki pelangi. Ya gitulah pokoknya. Cukup lama aku mining, cuman di pulau ini susah banget buat dapetin diamond. Enggak kayak pulau Minecraft pada umumnya, bisa dibilang kayak 10 kali lipat lebih susah menurutku. Tapi aku dapetin lapis lazuli yang menurutku penting untuk di kedepannya, jadi ya lumayan lah. Aku ke atas karena udah pagi, saatnya kita beraktivitas di luar. Aku nutupin beberapa lubang cave, mulai ratain tanah sekitar karena aku bakal bikin benteng untuk perlindungan diri. Aku bikin lubang jebakan buat para zombie, dan belum selesai kerjaanku, tiba-tiba hari udah mulai malam. Karena aku capek, akhirnya aku tidur dan besok paginya baru aku lanjut bikin jebakan zombiku. Aku coba mancing beberapa zombie buat ngetes, cuman ya mereka tidak ada yang masuk sama sekali. Nah, ya ada mangsa. Siapa yang cita-citanya masuk jebakan? Ayo. Nggak mau masuk kamu? Nggak mau masuk. Semuanya aku bunuh. Santai, jebakan ini berfungsi di situasi tertentu. Lihat aja nanti. Aku nebangin pohon sekitar untuk tambahin resource. Ketika aku nyari kayu, aku nemuin pohon sakura. Ya, pohon sakura ya, bukan pohon Sasuke. Aku ambil daunnya sebelum nebang pohonnya. Setelah kelar cari kayu, aku mulai buat gubuk sebagai tempat untuk istirahat. Aku males tidur karena buang waktu banyak banget. Berhubung rumahku melayang dan aku ngerasa aman dari zombie, aku ngelanjutin untuk buat gubuk ini semalaman. Karena banyak bagian yang aku pakein kayu mentah, kayunya cepat banget habis dan selama kerja, banyak zombie yang nge-support dan nyemangatin sambil teriak-teriak. Astaga. Oke. Tenang, tetap damai dalam hati, tidak perlu terpengaruh suara ricuh, tetap tentramkan hati dan pikiran. Aku lanjutin bikin rumah dan aku senang banget karena akhirnya matahari datang. Aku nggak mau ada di komentar yang bilang, bang kok kayak tidak habis bang nungguin matahari. Ya udah, kalian coba aja sendiri tiap malam dikerumunin para zombie. Suara zombinya masih banyak banget dan pas aku mau mancing dia ke matahari, ternyata semua zombinya udah masuk ke jebakan yang aku buat. Nice, very very nice ya, sesuai dengan dugaanku. Ya, dugaanku. Dan setelah itu aku eksekusi zombinya dengan aman karena aku udah siapin tempat yang pas untuk ngehit dan ngebunuh semua zombie. Tapi ketika aku berpikir itu aman, sesuatu mulai terjadi. Hampir. Anjir, nggak tutup. Yap, kalau aku lambat nyadar mungkin nyawaku udah melayang, tapi aku cepet-cepet hit zombinya dan nutup trapdoor di atas kepalaku. Dan aku ngedapetin puing-puing XP dan dapet kentang juga dari hasil ngebunuh zombie. Mulai dari hari ke-10 sampai ke-14, aku ngelanjut untuk ngebuat rumah atau bisa dibilang gubuk itulah untuk aku tinggal. Di situasi kayak gini, rumah mah nggak harus bagus. Yang penting aman dulu dari zombie, jadi kita cari banyak resource kayu, setelah itu mulai proses pembuatan gubuknya. Hari ke-14 rumahku udah jadi dan aku lanjut masang tembok pembatas atau benteng untuk melindungi wilayahku. Dan berhubung aku punya banyak cobblestone, aku pasang 2 blok untuk tinggi temboknya. Dan pas masang tembok, aku baru sadar ada rusa raksasa di dekat rumahku yang kayaknya baru spawn. Wait. Anjir, ada rusa segede gitu. Aku panen wheat lagi, tidur lebih awal lagi. Jujur aja ya, aku sangat takut beraktivitas waktu malam, mengingat zombinya spawnnya itu kayak nggak masuk akal.
Tapi yang ini jangan ditiru ya, di tengah zombie apokalips kayak gini, bukannya aku tingkatin pertahanan atau apa, aku malah mutusin untuk menghias markasku pakai daun dari pohon sakura. Ya, aneh banget aku. Beautiful. Aku jalanin hari normal aja, aku berkebun, bersihin markas, kasih makan sapi peliharaanku, hidup damai-damai aja. Sampai akhirnya damaiku diganggu oleh Blood Moon. Oh no, Blood Moon. Tidak. Kita sembunyi. Tidak bisa di luar sekarang. Aku bergegas buka lubang jebakanku, aku lanjut naik ke rumah dan ngehancurin tangga supaya nggak memungkinkan zombie untuk naik. Pas aku di atas aku sadar hunger barku udah berkurang sedangkan inventoriku nggak ada makanan. Akhirnya aku bergegas lagi ke bawah dan ambil makanan baru naik lagi ke atas. Ya mungkin kalian bertanya kok seburu-buru itu, kok segitunya, emang Blood Moon itu apaan? Oke. Blood Moon adalah situasi di mana zombie menunjukkan keganasannya. Jumlah zombie yang spawn di luar batas wajar dan beberapa zombie muncul punya kemampuan ekstra dari zombie yang biasanya. Dan kalian nggak bisa skip hari dengan tidur. Nggak bisa tidur. Oke, zombinya mulai bermunculan. Banyak banget pak, lihat dari jauh aja udah spawn mereka. Astaga udah ngumpul di sini. Wadaw. Untung aku udah bikin tembok sumpah, untung banget. Mereka nyerang dari segala sisi, lihat. No, sapiku dan dombaku, kalian bertahan. Astaga sumpah, gimana orang survive? Wah, ada di bawah mulai ada. Untung aku hancurin tangganya. Udah aku tebak mereka bisa spawn di dalam. No, rusa yang tadi pagi ikut keinfeksi sama virusnya juga. Wah, dia ikut ngamuk juga. Lihat yang ngikutin aku. Astaga, sumpah. Gimana orang mau survive? Di hari ke-90 mereka bisa ngancurin blok sama bikin blok. Dan zombinya lihat segini. Astaga, sampai nge-glitch. Wah, nggak ngerti. Akhirnya pagi datang, tapi banyak zombie yang belum mati juga. Dan aku bunuh rusa yang besar itu. Serem banget pak, kayaknya kalau diseruduk kayak gitu meninggoy langsung. Dan kemanapun aku pergi, semua zombie terus ngikutin. Udah kayak ngantri sembako aja lah pokoknya mereka. Dan karena kemarin banyak zombie yang spawn di dalam baseku, aku terangin wilayah sekitar dan aku juga nggak bisa ngehindar lagi. Akhirnya aku ngebunuhin mereka pakai longsword, bahkan sampai hancur pedangku. Mereka belum kelihatan sedikit. Karena bosan dan capek, aku tinggal untuk ngurusin kebun, ngasih makan ternak, dan pas asik ngurusin kebun, hujan tiba-tiba turun. Hujan datang. Aduh, firasatku tidak enak ini. Dan kalian tahu aku ngapain? Ya, ngehias markas pakai bunga. Aku udah nggak ngerti sama diriku sendiri. Berhubung malam, aku bisa ngelihat dengan jelas daerah yang mana yang belum terang dan aku bisa terangin semua wilayah di markasku. Aku neduh di balkoni dan akhirnya untuk memutuskan tidur lagi. Besoknya hujan udah reda dan karena pedangku hancur, aku liatin senjata apa aja yang bisa aku buat dan efeknya itu apa aja gitu. Aku memutuskan untuk bikin pedang rapier apalah gitu pokoknya. Dan pas dicoba ya beda sama longsword, yang ini nggak bisa nyerang area. Apa kalian Sini kalian Jadi lama juga ngehit zombie satu-satu gini ya, habis Blood Moon lagi. Tapi ya tetap aku pakai untuk ngehabisin zombie yang berkerumunan. Hari ini aku mau jalan-jalan keluar base untuk observasi dan baru aja beberapa langkah dari base udah muncul lagi si Blood Moon ini. Astaga, Blood Moon lagi. Aduh, back. Perasaan baru aja kemarin Blood Moon. Aku lari ke base dan mengamankan diri di rumah. Aku bingung apa yang harus aku lakuin di saat Blood Moon kayak gini. Kalau aku bunuhin zombie, mereka pasti spawn terus. Dan kalian tahu aku ngapain? Ya, bengong. Yap, cuman bengong sepanjang Blood Moon. Bikin mie dulu. Besok paginya aku bikin senjata baru dan bisa damage area. Aku mulai bersihin setiap zombie yang ada. Aku bunuhin zombie dari pagi sampai malam pak, saking banyaknya yang spawn. Akhirnya aku tidur dulu, biar nggak nambah jumlah zombinya dan baru basmi mereka di pagi hari lagi. Iyap, hari ke-20 udah lewat dan zombie mulai bermutasi. Mutasi pertama para zombie, di sini penciuman mereka lebih tajam, yang artinya dari kejauhan mereka udah bisa ngedeteksi aku, dan mereka akan langsung target ketika mereka udah ngeliat aku. Aku memulai hari ke-21 dengan manen kebun. Kalian pasti sadar kalau aku fokus banget ngurusin kebun itu karena waktu tumbuh mereka lebih lambat dari biasanya. Mungkin karena tanahnya kurang subur atau gimana aku juga nggak tahu. Karena lambatnya pertumbuhan gandumku, aku ngebuat kebun baru lagi yang belum bisa di full sih isi bibitnya. Dan setelah itu aku manen tebu yang aku tanam di pinggiran sungai kemarin.
Aku pindahin ke dalam markas dan ketika sore aku ngeliatin markasku aneh banget sih isi banyak torch kayak gitu dan jujur ya burik kelihatannya. Setelah itu aku ada ide untuk nyukur bulu dombaku dan make wallnya jadi karpet. Aku tutupin torch dengan cara aku pindahin torchnya ke bawah tanah, terus di atasnya aku tutupin deh pakai karpet. Cara ini efektif untuk nerangin tapi nyembunyiin torchnya. Sayangnya aku kurang pewarna hijau untuk ngebuat karpetku nyatu sama rumput. Berniat ngisi kegiatan waktu malam, tiba-tiba pagi dan aku masih kerjain. Dan tiba-tiba sore lagi, aku masih juga ngerjain. Dan Blood Moon. Alalalalalalala, Blood Moon lagi tampaknya. Tapi aman sih. Di dalam udah aman kayaknya. Yap, aku nggak sembunyi dalam kamar lagi karena aku udah cukup pede dengan pertahananku dan penerangan di dalam markas juga udah cukup untuk ngebuat mereka nggak spawn di dalam markas. Dan tiba-tiba hujan datang. Akhirnya aku neduh di balkoni sambil merhatiin sekitar. Gabut di rumah, aku ke bawah dan ngecekin item apa aja yang kira-kira bisa aku buat dan aku penasaran gitu apa fungsinya. Dan akhirnya aku ngebuat sebuah tongkat yang bisa ngebantu kita nge-building. Aku baru pertama kali pakai item kayak gini dan jujur aja ya aku nggak ngerti sama sekali. Ya enakan jadi kuli manual aja gitu kayaknya, pasang-pasangin blok gitu kan, daripada pakai tongkat sihir kayak gini. Dan selain itu aku bakal nyoba hal lain juga. Oke, aku penasaran damage zombinya ini. Berapa keras damage mereka ini? Aku mau coba pakai shield ya, kita tes. Wajib setengah agak tuh. Keras juga damage-nya, sumpah. Keras sih. Tiba-tiba, di tengah hujan petir aku ngeliat skeleton yang bawa kuda. Wait, what? Ada zombie yang bawa, maksudku ada skeleton yang bawa kuda. Nice. Bisa kita ambil kudanya nih. Dan karena ketutupan banyak zombie, akhirnya aku pergi ke atas rumah buat lihat dan mastiin. Tapi skeletonnya udah hilang dan yang sisa cuman kudanya aja. Seketika aku semangat banget buat bunuhin zombie biar bisa bersihin dan ngedorong kudanya masuk ke dalam markasku. Dan total aku ngedapetin 3 kuda skeleton. Oke, last. Masuk bokongmu. Oh ya, tulang semua sih. Masuk, ya. Bisa naik kuda lagi, nice. Aduh, kejedot. Setelah itu hujan reda, dan jujur aja aku suka ngeliat suasana setelah hujan reda. Sejuk banget rasanya dan ada becek-becek gitu kan. Di pagi hari yang sejuk aku mutusin untuk nyari seed keluar dan menuhin kebunku yang satunya. Udah malam dan seednya pun masih belum pas. Di malam hari aku baca-baca item apa aja yang bisa aku buat. Dan ada alat yang mirip kayak gada. Aku coba untuk buat dan ngegeprek zombie pakai gada baruku. Sini kepala kalian. Sakit sih, cuman kurang efektif sih. Harus sambil lompat baru sakit. Setelah itu aku baru upgrade shieldku karena kemarin hampir mau rusak, jadi aku bikin shield yang baru. Aku berpetualang keluar sambil cari tambahan makanan dan pas kebetulan aku ngeliat lava. Karena lava menurutku sangat berguna ketika aku bikin jebakan, jadi aku simpan lava ini di rumah dan besok pagi aku lanjut lagi berpetualang keluar markas. Halo guys, halo Kijang. Cukup jauh aku explore dan lihat sekitar, tapi ya nihil, nggak nemuin apa-apa. Dan perjalananku diganggu beberapa gerombolan serigala. Mati kau. Next. Siapa yang macam-macam? Next. Next. Anjay mabar next. Tupai. Ya. Hilang dia, guys. Wih, itu kudanya ada di attack sama ini babi. Kalian tidak boleh menyakiti sesama kaki 4 ya. Mundur. Aku explore sampai di penghujung, ada danau yang luas banget dan karena udah malam aku putusin untuk tidur. Besok paginya aku ambil jalan pulang tapi dari arah yang agak beda dan aku udah 90% yakin kalau di biome ini nggak ada apa-apa. Dan tiba-tiba muncul elang. Wih, dia ada elang guys. Kayak nggak mau kepanggil dia. Oke, dia mendarat ke sana. Oke, kita samperin. Hai elang. Hai. Kayaknya dia mau daging nggak sih? Karena kan elang agak karnivora kan. Nggak mau biji. Nggak mau biji. Oke. Mantap. Ngelanjutin perjalanan aku iseng mampir ke biome swamp dan nemuin ada tuan crab berwarna hijau. Aku juga berenang di swamp buat nyari kodok tapi nggak ketemu. Sampai rumah aku ngebuat kebun yang ketiga lagi untuk memperbanyak hasil dari kebunku dan aku ditemenin sama para zombie. Jadi kerja dari malam sampai pagi.
Aku kasih sapiku makan karena mereka akan aku sembelih dan aku pakai kulitnya untuk ngebuat buku dan bookshelf. Akhirnya cuman generasi penerusnya aja alias sapi bocil aja yang ada. Semua bookshelf udah cukup untuk ngebuat level max enchanting, cuman enchanting table-nya belum ada, Pak. Hari ke-28 aku fokusin diri untuk mining. Aku pengen banget dapat diamond, berhubung aku udah punya banyak bookshelf, armorku juga cuma iron, jadi aku pengen lah upgrade. Aku dapetin coal, malachite, blok yang kayak gold. Ya cukup lama aku mining dan kalian bisa lihat sendiri dari jumlah lorong yang aku buat. Dan tiba akhirnya aku ngedapetin diamond pertamaku. Wait, ini diamond kan? Aku takut terlalu berharap, takutnya blok lain. Kayaknya ini diamond sih. Kita pasang blok ini dulu, takut ada lava di atas. Hup. Yes, diamond. Yes, diamond. Yes. Woohoo. Aku cukup happy, tapi ada keanehan di tempat miningku. Pas aku ngambil tin ore, tiba-tiba aku ngelihat ada slime block. Dan waktu aku hancurin slime blocknya, tiba-tiba ada aliran air dari atas. Ngapain ada slime block di tempat mining, itu yang ada di kepalaku. Akhirnya, karena penasaran aku telusuri aliran air itu dan ternyata ada goa tempat khusus buat dapetin slime block. Aku nggak ngerti juga sih, akhirnya aku ambilin semua slime block meskipun aku nggak jago redstone tapi kali aja suatu saat bakal kepake. Setelah itu aku buru-buru minggat dari tempat itu karena ngeri, terintimidasi sama zombie gitulah. Setelah naik ke permukaan, aku rapiin semua barang-barang. Biasalah, aku berkebun malam, habis itu ngasih makan ternak dan duel bentar sama zombie. Dan aku keinget tempat miningku. Jadi di setiap aku mining, ada suara zombie yang kayaknya rame banget. Akhirnya aku ke tempat mining dan mastiin sebenarnya suaranya itu asalnya dari mana. Sampai ke bedrock pun aku gali dan nggak nemuin sama sekali. Tapi seketika aku merasa mulai deket dengan suaranya. Fix ini. Kayaknya suaranya dari sini deh. Kita pagerin dulu biar aman. Memang beneran dari sini kayaknya. Woi, santai boy. Tenang. Gila, agresif banget zombinya. Untung aku pagerin. Ya, lancur pedangku. Mati kalian semua. Aku cincang satu persatu. Sini kalian. Setelah masalah itu beres, aku lanjut mining lagi. Karena 5 diamond jujur aja sangat jauh dari kata cukup. Tapi selama mining aku nggak nemuin sesuatu yang spesial, ya paling itu aja. Dan ketika aku berusaha untuk mining lapis lazuli, aku nemuin lava. Lava adalah salah satu item pembunuh terbaik di Minecraft dan aku mungkin bisa memanfaatkan itu untuk ngelawan para zombie. Akhirnya aku naik ke atas, buat pickaxe diamond, siram lavanya pakai air karena aku juga perlu obsidian. Untung lavanya masih sisa. Dan finally, akhirnya aku bisa ngebuat enchanting table. Dan aku memulai untuk enchant alat-alatku. Oke, sepatuku apa kita bisa dapetin? Bentar. Unbreaking 3. Yes, langsung protection 3. Protection 4. Protection 3, cuy. Oh, fortune, yes. Fortune. Langsung efisiensi, langsung unbreaking. Nice. Aku bisa bilang itu momen enchanting terbaik yang pernah aku lakuin. Setelah itu aku nguji armorku untuk ngecek perubahan yang terjadi di pertahananku. Perubahannya sih signifikan banget. Dan saking bangganya sama enchantment pickaxe-nya, aku pajang pickaxe diamondku di kamar. Besoknya aku ngebuat kebun yang ketiga. Udah mulai strong nih hasil kebunku. Karena aku keganggu sama suara zombie, aku iseng ngecek di bawah rumahku. Dan pas aku mau ngecek, tiba-tiba blood moon. Jadi aku batalin rencanaku. Pastinya bukan ide yang bagus waktu blood moon kalian diem di bawah goa. Aku lawan para zombie itu semalaman karena sekarang aku udah punya enchanting table dan XP menjadi hal yang paling penting. Jadi aku minta XP atau ya bisa dibilang ngambil XP dari mereka. Besok paginya aku ngeliatin siput yang lompat-lompat. Kayaknya dia lagi olahraga pagi. Dan aku lanjut bersihin zombie yang kemarin karena kemarin habis blood moon. Mulai agak sore aku nebang pohon yang ada di dekat rumah dan blood moon lagi. Astaga, ini udah bermain keberapa kali sih? Malamnya aku ngelawan zombie dan nemuin zombie iron lengkap sama pedang-pedangnya juga. Kalau nemu zombie yang full gold aku udah biasa, tapi jarang yang ketemu full iron, apalagi bawa pedang, udah kayak player aku ngelihatnya. Aku lawan mereka dan sedikit mengabaikan bar darahku dan tiba-tiba aku dikagetin sama zombie yang spawn di dalam base. Woi, santai, darahku lagi dikit, bah. Nge-cheat nih zombinya nih, di dalam tembok dia. Yap, aku begadang lawan para zombie. Dan besoknya aku ada ide untuk upgrade tembok di baseku. Pojok-pojoknya itu aku ganti pakai kayu spruce dan aku tambah lagi lapisan tinggi dari temboknya. Setelah kelar, aku ingat,
Kemarin, aku berniat nyoba untuk menelusuri apa yang ada di bawah baseku. Aku selalu dihantuin sama teriakan zombie di bawah rumahku, entah pas aku berkebun atau lagi bengong di balkoni. Jadi aku penasaran, kenapa mereka bisa spawn di bawah. Dan aku cukup susah nyari sumber suara itu, even aku punya indikator di mana sumber suaranya. Tapi akhirnya, aku berhasil ketemu. Oke, suara mulai. Nah, ini dia. Aku udah bawa lava karena aku udah ekspektasi mereka pasti bakal rame. Jadi ya aku siram aja sekalian pakai lava. Tapi suaranya masih belum hilang juga. Akhirnya aku menelusuri goa ini. Anjir, ini sih di luar ekspektasi banget nih. Aku nggak ngebayangin ada goa segede ini di bawah rumahku. Udah gitu serem lagi kan. Oh man, ini goa yang cukup luas, bahkan berdampingan sama ravin. Ravin di bawah aku juga ngelihat ada slime blocknya juga. Tapi aku masih nyari sumber teriakan yang ganggu itu. Dan akhirnya ketemu lagi. Oke, ketemu. Serangan lava. Rasain, kalian kebakar semua. Sebenarnya di sini apaan sih? Wait a minute. Jalan tanjakan. Kayaknya karena gelap ini mereka wait a minute. Di atas kok terang? Deket suara kambing. Oh, ini. Oh, jangan bilang ini. Ah, iya. Suara itu disebabin sama goa yang kemarin aku tutupin waktu awal bikin base. Jadi aku terangin semua wilayah dan aku melusuri lagi goa ini. Aku ambilin semua ore penting dan lama banget sih aku liatin goa ini. Pas aku balik tiba-tiba udah pagi. Aku benerin galian-galian yang enggak penting dan bikin satu akses aja untuk jalan ke goa itu in case kalau aku pengen explore lagi. Dan besoknya, aku ada ide yang menarik. Di sebelah baseku kan ada salju nih. Aku ambilin beberapa bola salju dan aku bikin jadi blok. Kalian semua pasti tahu. Tujuanku adalah ngebuat snow golem. Ini pasti bisa untuk jadi tambahan pertahananku di base. Akhirnya aku ngebuat dan... Wait. Bukannya mukanya biasa smile ya? Oh iya, ini kan versi Minecraft yang lama. Ya, cukup ragu sih sama penampilannya. Cuman mari kita coba deh gimana golem ini bekerja. Oke, kamu akan menjadi penembak dari pojok benteng. Oke, malah jatuh. Tembak zombinya. Tembak. Ini musuhmu di depan. Oke, kita harus kena hit dulu kali ya. Bam. Oke, dia udah mulai nembak. Nice. Wait, kenapa nembaknya harus dekat gitu dan kok kayaknya gak berdamage ya? Oke. Itu sih asli cuman karena pedangku aja mati. Oke, golem lagi satu. Please tunjukkan pesonamu. Hey, ini zombie. Yap, cukup mengecewakan ya jujur aja. Tapi aku buat beberapa lagi ya, berharap keajaiban datang dan malah semakin menjadi-jadi. Wah, ini gila sih kalau malah nyerang sipu dia, Tuhan, tolong. Help. Akhirnya aku tidur dengan stres dan besok paginya aku pengen nyoba sesuatu, yaitu pergi ke Nether. Aku penasaran gimana sih kondisi Nethernya. Jadi aku cari beberapa obsidian dan mulai ngebuat portal untuk berangkat ke sana. Dan pas sampai di Nether, aku cukup kaget. Oke, ini Nethernya. Kenapa Nethernya gitu? Wait. Laki ada putri su. Aku ambilin quartz dan glowstone dan di sini juga ternyata ada zombie yang spawn, cuman nggak begitu banyak. Akhirnya aku pulang dan ngepagerin Nether portal ini. Jadi, mutasi kali ini cukup signifikan. Kecepatan yang dipunya sama para zombie meningkat dengan pesat dibandingkan yang sebelumnya. Jadi aku memulai hari dengan mastiin sebenarnya seberapa cepet si zombie ini, dan boy, ini sih berasa banget beda. Mereka jauh lebih cepet. Gak banyak yang aku lakuin di pagi hari. Aku cuma ngisi waktu dengan kegiatan normal-normal aja, dan aku coba untuk ngebuat anvil. Berhubung aku punya banyak iron, pilihan yang bagus untuk membuat anvil supaya aku bisa ngebenerin armorku. Dan aku diancam sama zombie yang ada di tempat mining di bawah rumahku. Pas aku bunuh, dia ngedrop 2 telur. Dan aku iseng sih ngelemparin telur ini dan ternyata jadi bebek. Wah, jadi bebek. Wah, lumayan. Kayaknya bebek suka bibit sih. Bebek. Oh, ini dia di semak-semak. Hey. Kok nggak bisa dikasih bibit? Lempar kali ya? Beneran dipungut dong bibitnya. Nice. Dimut sama dia. Gak banyak yang aku pengen lakuin di malam hari. Akhirnya aku tidur dan besoknya aku ngebuat alat-alat dari iron. Aku ngebenerin semua armorku dan aku ningkatin jebakan yang ada di baseku, manfaatin lava yang aku punya. Aku persiapin beberapa perlengkapan, bikin banyak ember, ngambilin lava yang ada di tempat mining awalku. Dan karena pas balik ke rumah udah gelap, aku tidur karena ini bakal jadi pekerjaan di luar base.
Jadi rencanaku adalah ngelilingin baseku pakai lobang yang ada lavanya. Tapi pastinya zombie nggak bakal terjun secara sukarela. Jadi aku bakal nipu zombie dengan naruh trapdoor di pinggiran lobangnya, biar seolah ada jembatan padahal aku tutup trapdoornya. Tapi kali ini setiap mereka jatuh, mereka langsung dieksekusi sama lava. Tapi kerja di luar base ketika zombie semakin cepet bukanlah hal yang mudah. Mereka pagi-pagi udah ngeroyok gitu loh, kayak nggak berhenti-berhenti kayaknya datang dari tadi. Sumpah. Ini pakai helm lagi. Baru aja bentar. Hati-hati. Gerakan mereka susah banget ditebak semenjak makin cepat. Chill. Gerakan memutarnya di bahaya nih. Sakit. Hei. Ya ampun. Sumpah gerakan mereka kayak susah banget ditebak karena mereka makin cepat. Nggak habis-habis, mereka datang terus. Ketika sore aku tidur, aku nggak mau maksa Dewi Fortuna aku terus menerus. Lebih baik kita kerja waktu pagi, dan ini menjadi pekerjaan yang sangat sulit untuk dilakuin. Oke, mereka nyambut kita pagi-pagi lagi. Let's go, fight again. Membahayakan, meresahkan banget dah. Mereka, aduh, kayak nggak. Sumpah, tidak habis. Kabur. Nih, lava. Silahkan kalian lewat. Bisa nggak kalian lewatin? Muncul lagi yang baru. Santai. Kita kerja lebih intens dari biasanya. Walaupun pagi aku ngerasa mereka nggak berhenti-henti untuk spawn. Aku paksain ngelawan mereka semua dan akhirnya sepi juga. Aku bisa lanjut untuk kerja. Akhirnya setelah sore aku bisa selesaiin pasangin trapdoor. Dan besoknya aku nebang beberapa pohon karena kita perlu banyak kayu untuk ngebuat trapdoor yang lain. Ketika aku udah selesai untuk masangin sisi bagian ini, aku tes. Aku isi lava dan kalian tahu apa yang terjadi? Trapdoornya malah kebakar. Aku hilangin dulu lavanya. Aku ada ide untuk ngedalemin lagi lubangnya supaya lavanya nggak ngebakar trapdoor. Dan let's go, ini saatnya kita kerja keras sebagai kuda, boy. Besok paginya aku udah ngeliatin simulasi gimana jebakanku bekerja dan aku puas banget sih. Tapi ada daerah yang belum diisi lava, alhasil zombinya malah kumpul kayak orang demo di jebakanku. Mereka sempat ngehit aku dengan cara loncat dan kalian lihat sendiri. Wih, kok bisa lompat gitu? Alamak. Hampir. Wah, gila sih zombinya. Gila sih mereka. Karena sumber lava mulai sedikit di tempat miningku, aku coba untuk ke Nether. Kalian tahu sendirilah, Nether itu sungainya lava, Pak. Jadi aku gas ke sana dan ini sedikit di luar ekspektasiku. Awalnya aku battle sama satu zombie, tiba-tiba malah datang segerombolan. Akhirnya aku kabur dan balik lagi ke rumah dan nyoba maksimalin lava yang ada di tempat mining aja dulu. Dan pas di overworld, Blood Moon sudah menanti. Ini sih timingnya pas banget buat testimoni jebakanku. Nikmat banget ngeliatin mereka terjebak dalam jebakanku ya. Nikmat. Dan ini adalah pertama kalinya juga aku ngeliatin zombie full armor diamond, Pak. Gila nggak tuh? Astaga, full armor diamond. Yang kayak gini aja ngejar kayak 5 doang udah mati kayaknya. Gak perlu banyak-banyak. Pagi datang dan jebakanku sudah berfungsi dengan sangat-sangat baik. Alhasil aku nggak perlu dengerin lagi suara berisik dari zombie setiap selesai Blood Moon. Nggak kayak hari-hari sebelumnya, dan masih kurang sih di bagian belakang dari baseku. Alhasil masih ada zombie yang ngumpul di sana. Gila, ini zombinya pada kenapa ya? Kok bawa rotten flash semua? GG. Daging temannya dibawa. Aku lanjut kerjain lagi dan perlu banyak lava kayaknya. Jadi aku mencoba memberanikan diri sekali lagi untuk ke Nether. Kali aja zombinya udah pada di spawn dan here we go. Hal buruk terjadi.
Oke, kita pakai tower dulu ke atas. Main aman aja, main aman. Sini kalian. Maju kalian. Wow. Kayak zombie yang lompat nih aneh banget. Nggak cuma di Blood Moon. Oke, kita lihat lava di sana jauh di bawah. Mana nih? Oh, lewat sini bisa kita. Nah, lewat sini kita ke bawah. Oh, itu ada lava juga di sana. Nice. Kita tinggal mining ke bawah. Astaga. Anjir, aku kira sampai habis di bawah. Oke. Ini kok mulai rame banget ya. Kayak kita balik aja deh. Mau ke bawah juga nggak bisa seramai itu. Oke, kita balik lagi ke atas kita. Yo. Calm down. Yo. Help. Kita harus lari sejauh mungkin dulu. Oh no, dijaga juga di sana, please. Aduh. Gimana sekarang? Oke, kita naik. Kita towering aja. Astaga, kita tutup aja dari atas. Kayaknya mereka bisa jatuh juga dari atas itu. Tuh, kalian lihat kan? Astaga, aku dikerum. Gimana caranya, sumpah. Tuh lihat. Kalian lihat. Beberapa orang siap terjun banget kayaknya. Oh, ya mungkin kita bisa mining ya. Kita mining aja. Woi. Apaan tuh? Ya ampun. Aku bingung banget, aku dijebak dari segala sisi dan sekarang aku disudutin sama gerombolan zombie yang mulai mengganas. Gimana caranya, sumpah. Di kanan dijaga, atas dijaga, di bawah juga dijaga. Tuh lihat. Gila. Gimana caranya? Gila, masih sambil jatuh aja sempat nge-hit. Udah gila apa zombinya. Oh, yo. Help. No. Naik lagi. Tenang. Astaga, sumpah. Gimana caranya kayak gini? Oke, tenang. Kita habisin dulu yang di atas biar mereka semua lompat dulu. Biar aman. Kita pulang aja langsung. Tuh lihat, kalian lihat ada yang bisa lompat. Aku hancurin. Sini kau. Oke, semua udah turun. Kita balik lagi, aman kan? Oke. Kita balik lagi. Oke, kita bisa balik. Yes. Akhirnya aku kembali ke portalku, aku berhasil kembali dan maybe ini jadi terakhir kalinya aku ke Nether. Aku sedikit ya bisa dibilang trauma, hampir meninggoy pak. Aku coba pakai lava di tempat mining awalku aja dan ternyata cukup. Tahu gitu ngapain aku maksain ke Nether ya? Dan untuk merayakan keberhasilanku menyelesaikan jebakan atau project di luar base ini, aku panen besar, kasih makan semua ternakku dan ngasih salah satu siput untuk tidur di kasurku. Aku ke balkoni, menghirup udara segar dan merasa bersyukur karena masih bisa hidup. Ya, aku benar-benar bersyukur juga sih. Dari semua guncangan aku masih bisa bertahan. Tapi ya, kita nggak tahu akhirnya. Either aku yang akan mati atau mungkin aku akan berhasil nunggu evakuasi yang selanjutnya. I hope I can survive.